Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama-sama ribuan warga Tulung Agung, Jawa Timur itu menolak Baklawi yang diantaranya adalah pengajian atau acara sholawatannya Bapak Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf di Tulung Agung, dan acara ini atau penolakan ini disampaikan bersama-sama di hadapan ribuan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Silakan. Memasukkan nasib Rasulullah dan membelakan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah tanpa alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ribon maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, itu ya teman-teman, dan masih coba kita lihat yang berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, di situ ada banyak dari anggota Laskar Sabilillah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, yang berkaos hitam, kemudian memakai peci, juga ada sebagian aparat ya. Nah, dan di situ juga ada bendera Laskar Sabilillah Tulung Agung, dan di situ terlihat lokasinya yang berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulung Agung ya, Jawa Timur. Ya, ini sepertinya di sore hari jam 5, sekitar jam 5 sore. Ya. Nah, itu ya. Oke. Dan banyak di situ spanduk pemukulan. Ya, artinya memang dari apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait penolakan kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Idrus di Tulung Agung, yaitu bukan tanpa dasar, karena memang masyarakat itu sudah banyak yang mengetahui bagaimana doktrinasi kepada masyarakat luas untuk menunjukkan atau untuk mengagungkan bahwasanya mereka itu adalah ras yang paling tinggi di antara yang lain. Kemudian juga memang sudah ada upaya-upaya untuk menghilangkan
atau membelokkan sejarah-sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, juga menanamkan ideologi-ideologi yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang kemudian itu semua dikemas oleh mereka sebagai pengagungan terhadap para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang padahal kalau ditelusuri dari sisi sejarah, di mana tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu semuanya tanpa bukti sama sekali. Terlebih lagi mengenai kesejarahan mereka di masa lalu, yang datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Karena memang di Hadramut, khususnya di Tarim atau Hadramut secara umum, negara tersebut memang sebuah negara yang miskin. Ya, negara yang miskin, sehingga banyak dari kalangan mereka di masa lalu, mulai dari awal-awal tahun 1800 Masehi, itu banyak yang keluar dari tempat tersebut kemudian ke Indonesia untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang lebih layak. Nah, tapi karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang silau terhadap atau ketika berhadapan dengan bangsa lain, ya, misalkan seperti Arab, apalagi mereka mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka bangsa Indonesia itu akan tunduk begitu saja. Nah, padahal tadi awal kedatangan mereka ke Indonesia itu adalah untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari penghidupan, tetapi kok dengan mudahnya masyarakat Indonesia itu kibuli bahwa mereka ke Indonesia bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari uang, tapi adalah untuk berdakwah, mencetak para ulama. Apaan itu? Tidak ada seperti itu, ya. Yaitu adalah sebuah fakta yang tidak bisa tertolak, dan itu pun diakui, disebutkan, tertulis di dalam kitab-kitab yang oleh Ba'lawi dikarang oleh mereka sendiri, ditulis oleh mereka sendiri dalam kitab-kitab mereka. Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah, karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kemudian juga di Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fi Majmu' Kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di situ kemudian dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, dan juga dalam kitab-kitab Ba'lawi yang lainnya yang memang menunjukkan bahwa kedatangan para Ba'lawi ke Indonesia itu bukanlah untuk berdakwah, tapi adalah untuk mencari penghidupan. Lalu sekarang sudah berbalik, seolah-olah mereka itu adalah para pemimpin agama. Mereka lah dzurriyyah Rasul. Padahal ketika ditelusuri, ketika diteliti, yaitu semuanya tanpa bukti. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.